Transporter Reviewed adalah film tentang seorang mantan militer yang menjadi pengemudi bayaran. Namun kali ini bukan Jason Statham yang jadi bintang utamanya. Prank di film ini diperankan oleh Ed Skrein, disutradarai oleh Camille Delamere dan dirilis pada tahun 2015. Berawal di sebuah klub, 3 buah mobil milik Karasov dan anak buahnya mendatangi tempat itu. Mereka menembaki semua penjaga di sana dan mengeluarkan beberapa wanita dari mobilnya. Ia memanggil satu penjaga dan mengatakan, bisnis pelacuran ini sekarang jadi milikku. Karasov menyuruh seorang wanita bernama Anna untuk menikmati pekerjaannya, dan Karasov pergi dari sana. Singkat cerita, terlihat Anna menelpon seseorang, membahas sebuah rencana yang sangat berbahaya. Scene berpindah ke sebuah parkiran. Di sana terdapat mobil Audi hitam dan terlihat beberapa orang mendatangi mobil itu. Mereka berniat mencurinya. Tiba-tiba, ternyata Frank mengendalikan mobil tersebut. Frank menghampiri mereka dan mengatakan, teknologi cepat sekali berkembang. Dan Frank menghajar mereka dengan gaya khasnya. Kemudian Frank pergi untuk menjemput sang ayah. Di dalam mobil, mereka membicarakan tentang pensiunnya sang ayah. Di sebuah hotel, Kiao terlihat bersama Turgin dan anak buahnya. Mereka menunggu Gina. Sesaat kemudian, Gina datang. Tanpa basa-basi, Gina langsung membunuh Turgin dan anak buahnya. Mereka mengambil sidik jari Turgin, kemudian membakar mayatnya. Sangat jelas, terlihat mereka sedang memalsukan kematian seseorang. Kembali ke Frank, ia sedang makan malam bersama sang ayah. Kemudian ponselnya berbunyi dan seorang wanita mengatakan untuk bertemu besok jam 2 di bar Majestic Hotel. Sedangkan Karasov dan rekan-rekannya bernama Emma Sop dan Yuri bersenang-senang di kapal pesiarnya. Kemudian ada yang menelpon Maisa. Maisa ini adalah tangan kanan Karasov. Ia memberitahu Karasov kalau terjadi kecelakaan. Dan Karasov langsung pergi dari tempat itu. Kepala polisi bernama Bektawi memperlihatkan mayat yang terbakar. Ia minta penjelasan pada Karasov karena 2 orang ditembak di kepala dan satu wanita teridentifikasi sebagai pelacur milik Karasov. Di sini Karasov mengancam jika ingin menuduhku sebaiknya datang dengan orang yang lebih banyak. Scene berpindah ke Frank. Ia menemui seorang wanita bernama Anna. Anna menjelaskan kalau Frank harus menjemputnya beserta 2 paket jam 5 di The Monaco. Setelah kesepakatan dibuat dengan bayaran setengah di awal, Frank pergi dari sana. Kemudian Anna menelpon temannya yang mengatakan untuk segera beraksi. Di sisi lain terlihat ayah Frank sedang membeli minuman. Saat di jalan untuk kembali, ia melihat seorang wanita sedang memperbaiki mobilnya. Saat ingin membantu, wanita itu menyetrum ayah Frank hingga pingsan. Ternyata wanita ini adalah teman Anna bernama Maria. Kembali ke Frank, ia sudah berada di depan The Monaco. Anna masuk ke mobil dan disusul 2 temannya bernama Gina dan Kiao. Melihat itu, Frank membatalkan kesepakatan. Karena dalam kesepakatan hanya ada 1 orang dan 2 paket. Mendengar itu, Gina menodongkan senjata pada Frank. Anna langsung memperlihatkan video sang ayah yang disandra. Saat polisi mengetuk pintu mobilnya, Frank langsung tancap gas. Di sini, Frank berhasil melewati semua polisi yang menghadangnya. Frank menuju parkiran untuk berganti mobil. Anna bertanya apa kita akan meninggalkan bukti. Tanpa kata, Frank langsung meledakkan mobil tersebut. Sementara, manajer bank memperlihatkan CCTV 3 wanita yang sulit dikenali. Mereka merampok bank tersebut, dan seseorang membantu mereka. Kembali ke Frank dan yang lainnya, mereka sampai ke tempat persembunyian.
Saat sampai, ia mengatakan aku tidak akan terlibat lagi. Namun Anna menginginkan Frank melakukan satu pekerjaan lagi. Dengan tegas Frank menolaknya. Di sini Anna mengatakan kalau ayah Frank telah minum bir beracun. Jika setuju, ayahmu akan dapat menawarnya, dan jika tidak, ayahmu akan mati. Di sisi lain, Meisa sudah mengumpulkan semua wanita pekerja, kecuali 4 orang yang tidak hadir. Karasor mengatakan 1 wanita tewas di hotel dan 3 lainnya adalah pencuri. Dan sang sopir adalah teman lamanya. Kembali ke Frank, ia bertanya tentang apa semua ini. Namun Anna tidak menjawab. Tapi dengan kalung yang dipakai Anna, Frank menyadari kalau semua ini berhubungan dengan Karasor. Malam harinya, Frank dan Anna menuju rumah sakit untuk mengambil tabung gas niroflorak dengan menyamar sebagai dokter. Dr. Smith? Sementara Gina sedang bersama ayah Frank. Mereka menikmati suasana tersebut. Kemudian Kyo mengatakan kalau Anna sudah mendapatkan gasnya dan mereka segera bersiap. Sedangkan Maria membayar beberapa orang untuk membantunya. Ia juga mendekati kapten pilot pesawat milik Yuri untuk menculiknya. Get undressed. Kembali ke Frank dan Anna, mereka menjemput Gina dan Kyo. Lanjut mereka menuju klub. Saat sampai, Anna dan yang lainnya memasuki klub. Sedangkan Frank pergi ke ruang kontrol untuk mengganti tabung asap dengan tabung gas. Penjaga menghampirinya dan Frank langsung memukulnya hingga pingsan. Frank membawa penjaga itu ke sebuah ruangan. Namun ternyata di ruangan tersebut juga ada 3 penjaga. Dan terjadilah. Sementara Anna menerima pesan kalau gas sudah terpasang. Mereka langsung beraksi pergi ke toilet untuk mengambil penutup mulut. Saat asap dikeluarkan, semua orang yang menghirup asap itu pingsan. I'll keep an eye out. Mereka mengambil sidik jari masuk dan merampok semua uang miliknya. Kembali ke Frank, ia masih bertarung dan berhasil mengalahkan semua penjaga. Saat Frank menuju mobilnya, beberapa penjaga kembali menghadang mobilnya. Frank keluar dari mobil dan menghajar para penjaga itu. Sementara di pesawat, ayah Frank menyamar sebagai kapten dan Maria sebagai pramugari. Mereka mengatakan kalau Kapten Guitson sakit. Mendengar itu, Yuri menyuruh anak buahnya untuk menelpon Guitson. Dan ternyata benar, Guitson mengatakan ia sedang sakit. Padahal sebenarnya ia sedang diancam oleh orang suruhan Maria. Lanjut mereka bersiap untuk lepas landas. Dan Maria menawarkan minuman dengan gaya menggodanya pada Yuri. Melihat itu, Yuri menyuruh anak buahnya untuk meninggalkan mereka. Saat menuangkan minuman, Maria memasukkan obat tidur di dalamnya. Champagne, Mr. Yuri. For sure. Ketika Yuri pingsan, Maria mengambil sidik jarinya. Lanjut, Maria menelpon orang suruhan yang menculik si kapten dan memberikan kode berangkas yang berisi uang sebagai bayaran mereka. Saat pesawat ingin lepas landas, ayah Frank dengan sengaja membunyikan alarm. Maria datang dan memberitahu ayah Frank kalau pekerjaan sudah selesai. Sebelum turun, ia memukul kopilot hingga pingsan, namun tanpa sengaja, kepalanya menyentuh tuas pesawat. Sedangkan ayah Frank dan Maria turun ke bawah untuk kabur. Di sini anak buah Yuri terkejut karena pesawat melaju tiba-tiba. Ia membuka pintu dengan menembaknya. Sang ayah menelpon Frank untuk segera menjemputnya. Mendengar itu, Frank langsung menuju pesawat. Di sini Maria tertembak, tapi mereka berhasil masuk ke mobil dan kabur dari sana. Setelah sampai di tempat persembunyian, ayah Frank segera melakukan pertolongan pertama. Ayah Frank berhasil mengeluarkan peluru itu dan Maria selamat.
Sedangkan Karasov ia mendatangi klub. Emasov mengatakan gadismu merampokku. Kemudian Yuri juga menelpon dan mengatakan kalau ia juga dirampok. Karasov yang kesal mengatakan kepada Emasov dalam 6 jam ia akan menemukan mereka. Sedangkan di tempat persembunyian, Anna melihat ayah Frank sedang bersenang-senang dengan 2 temannya. Dengan sebuah senyuman, Anna menghampiri Frank dan menggodanya. Dan kejadian berikutnya saya rasa kalian sudah bisa menebaknya. Sungguh ayah dan anak yang sangat beruntung. Esok harinya, Frank mengajak ayahnya pergi karena pekerjaan mereka sudah selesai. Di mobil, mereka membicarakan tentang pekerjaan Anna dan teman-temannya yang merampok bos Rusia. Ayahnya bertanya, apa yang akan kau lakukan sekarang? Frank menjawab, aku akan membuang mobil ke parit untuk menghilangkan jejak dan pergi ke Paris sampai masalah ini tenang. Lanjut mereka sampai di depan rumah dan menurunkan sang ayah. Kemudian Frank pergi menuju bandara untuk menuju Paris. Di tengah jalan, tiba-tiba ayahnya menelpon. Namun yang berbicara bukan ayahnya, itu adalah anak buah Karasov. Kemudian Karasov mengatakan, jika kau ingin ayahmu hidup, bawa 3 wanita itu padaku. Frank berbalik menuju tempat persembunyian Anna dan yang lainnya. Frank minta tolong pada Anna dan yang lainnya untuk membantunya karena ayahnya diculik. Di sini Frank bertanya, di mana Gina? Anna mengatakan ia telah pulang ke keluarganya. Lanjut mereka langsung menuju kapal pesiar milik Karasov. Saat sampai di tepi pantai, anak buah Karasov menunggunya dengan perahu karet. Ketika sampai di kapal pesiar, Frank menghampiri Karasov dan ternyata mereka adalah teman lama saat di militer. Frank menanyakan, di mana ayahku? Setelah Frank menyerahkan buku catatan, anak buah Karasov membawa ayah Frank keluar. Tiba-tiba, Emasov dan Yuri beserta anak buahnya datang. Di sini Anna mengatakan ia bekerja dengan Karasov untuk merampok Emasov dan Yuri. Untuk membuktikan perkataannya, Anna menyuruh Karasov memperlihatkan isi rekeningnya. Ternyata Anna dan 3 temannya sudah bersekongkol untuk menjebak mereka semua. Sedangkan Gina datang ke kapal itu dengan menyelam. Kemudian ia memasuki ruang kontrol untuk mentransfer uang ke rekening Karasov, agar Karasov menjadi dalang dari semua perampokan itu. Dan ternyata semua uang memang masuk ke rekening Karasov, dan Emasov melihat semuanya. Setelah itu Karasov langsung menembak Anna, namun Maria melindunginya. Selanjutnya mereka baku tembak dengan brutal. Di ruang kontrol, Gina kembali mentransfer semua uang ke rekening Anna. Namun Maisa datang dan menembaknya. Saat ia ingin membatalkan proses transfer, Gina berhasil membunuh Maisa dengan mengikat lehernya. Sedangkan Frank ia bertarung dengan anak buah Karasov. Karasov membawa anak ke perahu karet dan kabur. Frank mengejarnya menggunakan jet ski. Karasov yang sampai di pantai segera pergi dengan menaiki mobilnya. Di sini Frank mengerahkan jet ski ke mobil dan berhasil menendang Karasov keluar. Lanjut Karasov lari ke atas bukit dan Frank terus mengejarnya. Saat Karasov ingin memukul Frank dengan batu, Anna menembaknya hingga jatuh ke laut. Lanjut Anna mengarahkan senjatanya pada Frank, namun rasa cintanya mengalahkan egonya. Lanjut Anna pergi dari sana. Sedangkan 3 teman Anna ikut tewas di pertempuran itu. Singkat cerita, ayah Frank sedang diinterogasi tentang hilangnya Karasov. Ayahnya mengatakan, aku hanya melihat Karasov di perahu karet menuju pantai. Setelahnya, aku tidak tahu. Saat keluar, Frank sudah menunggunya dan mereka pulang. Sedangkan si Anna mengirim uang itu ke beberapa keluarganya, termasuk Frank dan ayahnya. Selanjutnya, film pun berakhir. Oke kawan, The Transporter berakhir.